Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sekarang yaitu masuk ke pertemuan 12 yang di dalamnya itu ada materi. Yang pertama itu ada inner class. Nanti bakal kita bahas, bakal kita praktekin juga bagaimana proses ini berjalan. Lalu di sini yang kedua itu ada abstract class. Nah, yang ketiga itu ada interface. Jadi abstract class sama interface disatuin jadi dua ya. Nanti ini juga bakal kita bahas. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya, inner class. Langsung kita praktekin aja. Nah, oke. Di sini saya udah bikin project namanya inner class ya, yang di dalamnya udah saya bikin package namanya program inner class. Kita langsung masuk aja. Kita bikin kelasnya dulu. Nama kelasnya biar sama kayak yang ini. Kita bikin kelas tertular dan tes inner class. Oke, tertular dalam tes inner class. Oke, lanjut. Tertular. Yes. Dan kita bikin satu kelas lagi yang namanya kelas tes. Kelas tes ini untuk main ya, untuk menjalankan ngeran. Tes apa ya? Tes inner class lah. Inner class. Oke, mantap. Oke, kita eksekusi di kelas ini dulu ya. Sebelumnya saya belum ngejelasin ya tentang inner class ini sendiri. Oke, jadi inner class adalah kelas dalam yang di dalamnya kelas keluar. Jadi kita ke kelas dulu deh. Kelas merupakan sebuah kerangka model atau blueprint yang digunakan sebagai tempat menaruh atribut seperti variabel, metode, konstruktor, dan lain-lain. Dalam pemrograman Java, kita dapat menambahkan sebuah kelas di dalam kelas luar, atau bisa juga disebut nested class. Oke, jadi kelas dalamnya kita bisa ditaruh di kelas luar gitu. Kalau yang saya baca sebuah kelas dalam di dalam. Ya, untuk lebih ininya bakal saya praktekin aja ya, bagaimana cara kerja dari ini. Oke, sekarang ini udah di apa sih namanya projectnya, project inner class. Saya udah bikin kelas tertular ya di sini. Saya bakal ngetik dulu. Nanti setelah saya ngetik, nanti bakal saya seperti biasa saya jelaskan lagi. Saya ngetik dulu ya. Nah, oke. Kita di sini udah apa namanya? Bikin di dalam kelasnya, di dalam kelas tertular itu ada kelas dalam yang isinya itu ada metode. Nah, metodenya ini. Nah, lalu di kelas tertular itu kita ada metode juga yang namanya metode luar. Ya, ngerti kan? Ya, langsung kita masuk ke tesnya. Tes inner class-nya kita masuk. Di sini kita main lah. Ya, kita main terus kita bikin objek tertular A lah biar gampang ya. Tertular
Oke, udah gitu. Lanjut ke bawahnya, tertular. Tadi kan kita punya kelas tertular, ada juga kelas dalam. Kita panggil juga. Kita panggil, lalu kita buatkan objek. Oke, udah gini. Tinggal kita coba ini ya, kita panggil. Nah, udah deh. Coba kita run. Sekarang kita run ya, coba. Nah, gimana hasilnya? Nah, beneran. Metode dalam berhasil dipanggil, metode luar juga berhasil dipanggil. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke, nah ini udah, lanjut ke selanjutnya, yaitu praktikum kedua, yang di dalamnya materi abstrak, kelas, dan interface. Oke, mantap. Oke, lanjut ke praktikum kedua nih. Praktikum kedua yaitu tentang abstrak, kelas, dan interface. Oke, kita ini dulu ya, kita jelasin dulu. Jadi, di dalam kelas abstrak dan interface terdapat metode-metode yang tidak mempunyai body. Metode tersebut akan kita implementasikan pada kelas turunannya, seperti membuat sebuah pernyataan atau statement. Nah, jadi si kelas abstrak dan interface ini ada ininya nih. Public abstrak, ada public interface. Jadi nanti di situ akan mengimplementasikan kelas turunannya seperti membuat pernyataan atau statement. Oke, lanjut. Langsung kita praktekin aja ya. Lanjut kita praktekin. Oke, kita langsung ke prakteknya ya. Di sini saya bikin dulu, aduh ini apa sih yang udah tadi. Kita bikin dulu project ya, biar gampang gitu, biar enak dilihatnya. Kita bikin project yang namanya projectnya misalkan apa ya, membuat abstrak interface Oke, kita next, lalu done, biar bikin. Kita lihat dulu dalamnya. Oke, di sini kita bikin package dulu. Saya bikin package berapa ya, biar enak gitu lihatnya. Nanti soalnya disamain sama yang ini ya. Nah, kita bikin package dulu di sini. Ini kelas dulu, aduh. Nah, bikin package namanya misalkan src abstrak. src abstrak. Ini gunanya nanti buat nyimpen abstraknya. Di sini kita bikin src controller. Oke. Udah, ini nanti buat nyimpen tesnya. Kita bikin lagi misalkan src.service.
Oke, nanti di sini kita bikin apa ya, orang atau apanya gitu, ngerti nggak? Ya pokoknya gitulah, nanti kita bakal bahas semuanya di sini. Oke, di sini dulu. Kita di sini bikin yang namanya abstrak. Kita bikin abstrak. Misalkan namanya nggak ada ya. Kelas next aja lah. Nah, ini ada abstrak nih. Abstrak dengan namanya misalkan MH. MH biar sama kayak di soal MH. Nah, mantap, bro. Di MH kita bikin public abstrak. Oke. Lalu void. Samain kayak di contoh ini. Bernapas dan juga makan. Bernafas. Mantap. Di sini public abstrak. Mana ya? Abstrak void makan. Makan. Nah, udah. Lalu udah gini kita save, kita masuk ke service. Di sini kita bikin yang interface-nya. Di sini kita bikin yang interface-nya dengan namanya misalkan apa ya? Jadi dulu namanya kita misalkan terbang ya. Bisa terbang. Bisa terbang. Bisa terbang. Lalu kita di sini juga bikin beberapa metode, yaitu terbang dan mendarat. Terbang. Udah. Kita bikin lagi public void mendarat. Mendarat. Kita mau nyoba burung deh, misalkan, atau nggak burung kita manusia gitu. Dan nanti bisa kelihatan perbedaan dari antara burung dan manusia gitu. Oke, ini udah semua kita bikin. Sekarang coba udah kita save. Ya udahlah di service ya, biar enak kelihatannya. Di service saya bikin lagi kelas. Misalkan nama kelasnya apa nih? Kita mau bikin apa? Misalkan manusia. Oke dong. Manusia. Udah kita bikin manusia. Di sini manusianya itu extend terhadap di sini manusianya itu extend terhadap makhluk hidup. SMH. Udah. Terus kita implement terhadap bisa terbang. Oke, mantap bro. Nah, kita tinggal pencet ininya. Apa salah dan dosaku? Oke, kita lanjut. Nah, oke bro. Di sini tinggal kita. Nah, gini. Ini dari kelas terbang ini kan, terbang ini dari bisa terbang, dan mendarat ini dari bisa terbang. Yaitu ini kalau nggak salah ya interface-nya, ya benar. Ini interface-nya. Dan juga ini bernapas dan makan ini dari makhluk hidup. Gitu. Jadi dari yang ini abstrak, dan yang ini interface. Oke. Apa bedanya abstrak dengan interface? Kalau abstrak itu yang jadi kita mau bikin apa nih kalau misalkan tentang makhluk hidup, misalkan orang atau tumbuhan atau burung. Itu kalau abstrak itu dia pasti si antara orang, tumbuhan dan burung itu dia memerlukan abstrak ini dan pasti kita bakal panggil gitu. Nah, ini buktinya kita panggil karena nanti
di dalamnya itu kan misalkan burung bernapas nggak? Bernapas. Terus manusia bernapas nggak? Bernapas. Makan tidak? Makan. Nah, jadi itu hampir abstrak itu semua yang ada di misalkan kita bikinnya makhluk hidup, tentang makhluk hidup itu pasti ke bawah. Tetapi kalau yang interface dia hanya subjek hanya kepada titik tersebut. Misalkan ini karakternya itu kita ke burung deh. Burung pasti bisa terbang dong. Terus juga bisa mendarat. Kecuali manusia. Manusia nggak ada yang bisa terbang kecuali naik pesawat. Oke. Udah gitu tinggal kita coba gini aja ya. Biar enak juga dilihatnya. Oh, jangan gini dulu. Kita di sini bikin privat ya. Privat string. Misalkan nama deh. Nama. Jangan nama ya. Ya udah nggak apa-apa lah nama. Kita di sini bikin misalkan manusia. Manusia. Karena ini kita tentang manusia ya. Oke. Udah kita save. Kita di sini di sysout kita misalkan membuat gini nih gini namanya udah kita panggil lalu kita bisa gampang kan? Gampang. Jadi nanti keluarnya itu bakal manusia tidak bisa terbang. Oke. Lanjut kita paste di sini tidak bisa. Ayo mendarat. Oke, mantap. Lalu di sini kita bikin gini. Paste manusia. Di sininya kita kasih bernafas dengan paru-paru misalnya. Ini biar rapih ya. Kita giniin aja. Set. Oke, mantap. Copy lagi. Di sini dipasang manusia makan dengan apa? Dengan nasi misalkan. Manusia makan dengan nasi. Oke, kita save. Udah kita save. Sekarang mari kita tes. Mari kita tes di sini. Tes misalkan kita nama tesnya apa ya? Kita tes misalkan ya udahlah tes aja ya. Kita tes di sini kita tes. Setelah itu udah kita tes, kita main coba. Kita main, udah bikin point mainnya. Kita bikin objek manusia new manusia. Oke, mantap bro. Nah, kita panggil semua yang tadi objek-objek yang tadi yang ada di manusia, yang ada di sini kita panggil deh di sini. Manusia dot bernapas misalkan. Manusia dot makan. Manusia dot misalkan terbang dulu, terbang manusia kita mendarat. Oke, sip. Coba mari kita run. Gimana ya? Aduh, ini kecil banget boy. Nah, kan ada kita tadi kan yang pertama itu manusia bernapas. Nanti bakal kayak gini, bernapas dengan paru-paru. Manusia makan dengan nasi. Manusia terbang. Manusia tidak bisa terbang tentunya. Manusia mendarat, manusia tidak bisa mendarat. Oke, ngerti kan?
semoga kalian dapat memahami ya dari sini. Oke, mungkin segini dulu materi tentang apa ini namanya, abstrak, materi ke-12 yaitu tentang inner class, abstrak, dan juga tentang interface. Oke, nanti kita lanjut di materi berikutnya. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini kita di pertemuan ke-13 nih ya. Sebenarnya ini pertemuan ke-13, cuma di sini tulisnya 12, mungkin typo ya. Soalnya saya lihat di filenya ini pertemuan 13 dan materinya juga ini berbeda dengan pertemuan yang 12. Oke, jadi di pertemuan ke-13 ini yaitu tentang kelas string. Nanti kita bakal bahas tuntas satu-satu ya, dari mulai contoh string pertama sampai string keempat, dan juga nanti di sini ada string buffer. Oke, langsung ke TKP. Oke, jadi di sini saya udah bikin project yaitu kelas string, terus saya langsung bikin kelasnya di sini biar cepat juga, terus gampang juga ngejelasinnya. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa saya coding dulu, terus habis itu nanti bakal saya jelasin. Oke. Oke. Di sini saya udah ngoding ya tadi. Sekarang coba kita run dulu ya. Kita run. Nah, ini. Ini adalah salsabila jumlah hurufnya 9. Ini itu dari yang ini. Ini sudah hilang yang tadi dong. Ini. Nah, kenapa salsabila jumlah hurufnya 9? Karena kita dari sini dulu. Lebih ke kalau length itu dihitungnya dari 1 dulu. Jadi dihitung dari sini 1, nanti itu hasilnya 9. Nah, setelah itu huruf pada indeks kelima 1, 2, 3, 4, 5 itu A, itu B. Itu 2, 3, 4, 5. Kalau dari chart ya, kalau kita ngambilnya dari chart itu dari 0. Kalau kita ngambilnya dari length itu dari 1 gitu. Ya, yang tadi hilang dong. Kita run lagi. Coba. Nah, di sini kan kita dimintanya itu coba tulis eja ya. Kita tulis eja misalkan. Nah, ketika ditulis eja, karena kita di sini if jika nama 3 sama dengan eja, maka sistem outprint hasil equal sama nilainya. Nah, nilainya berapa? Nilainya true, karena di sini pakainya equals ya. Kalau misalkan ini nilai eja, berarti kan true ini. Nanti bakal keluar true. Nah, sama kayak compare to juga. Nanti bakal dia mengirim nilainya sama dengan nilainya 0. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh kedua. Seperti biasa saya ngoding dulu, setelah itu nanti bakal saya jelasin juga. Oke, teman-teman. Jadi di sini udah nih, saya udah ngetiknya. Di sini bakal muncul ini dulu, setelah itu nanti bakal ini, terus yang ketiga ini. Oke, langsung kita run dulu ya. Kita run. Nah, nanti hasilnya gini. Yang pertama itu dari yang ini dulu. Ini nih, dari yang komen ini. Nah, dari yang komen ini, string nama Risha, namanya Risha nih jadi nama 1 itu ganti lagi namanya Salsabila. Nanti yang ketiga di uppercase. Nah, terus nanti di nama itu uppercase nama 3. Jadi si Risha ini yang tadinya kecil namanya
itu nanti keluarnya gede. Ya, maksudnya ya, kapital gitu, bukan gede. Nah, lalu udah nih. Terus kita masuk ke yang kedua. Nama dua. Nama dua itu kita bikin lagi nama dua yang tadinya nama satu ke iniin di apa sih? Jadi kecil gitu tuh. Nah, nanti nama satunya itu kan nanti bakal keluar lagi. Jadi namanya Salsabila, itu lowercase jadi Salsabilanya kecil gitu. Nah, setelah itu nanti bakal yang ketiga itu ada ini hasil gabungan dari dua nama yang tadi. Nanti gabungnya gini, Risya Salsabila. Yang tadinya Risyanya tulisannya gede, dan di sini kecil, terus dari Salsabilanya jadi yang besar gitu. Oke, ngerti kan? Oke, lanjut teman-teman. Sekarang di contoh string 3 ya, dengan yang ini mana ya? Nah, ini nih. Ini bakal kita coding. Coba kita coding. Saya ngoding, saya ketikin dulu, nanti setelah itu saya bahas. Oke. Jadi di sini yaitu mencari karakter dari substring, string kalimat, selamat belajar. Bisa print indeks huruf BE dari kiri. Jadi kita ngambil BE dari kiri, yang dari selamat datang ini, yaitu ada dari kiri itu ke-8 nih, BE ini ke-8. Terus huruf A dari kiri, kalimat A. Huruf A dari kiri, kalimat A ini. Nah, kenapa di sini kalau kita hitungnya 1 itu bakal 4, tapi kalau dari 0, 0, 1, 2, 3, jadi ketiga. Lalu kalimat indeks A setelah huruf ke-7. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi A dari A ini, dari 7 itu ada di 11. Oke. Setelah itu, kalimat rest of, indeks huruf A dari kanan. Nah, dari kanan itu ini ya, 19. Setelah itu, huruf A setelah indeks ke-7. Nah, A setelah indeks ke-7 itu 5. Terus belajar diganti jadi mengajar, lalu A diganti dengan A besar. Nih, jadi gini. Selamat mengajar Japa, selamat belajar Japa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita bikin lagi contoh string 4. Di string 4 kita tentang, nah ini nih, tentang kita ngeganti-ganti ini. Oke, lanjut. Seperti biasa, saya ketikin dulu, nanti setelah itu saya ini. Nah, di sini yaitu kita tentang string TTL tempat tanggal lahir itu pakai Bandung. Nanti di sini kita bakal mencarinya yaitu dengan substring. Oke, kita akan bukan mencari ya, lebih ke menghitungnya dengan substring. Jadi tempat tanggal lahir 0 sampai 7. Nanti itu keluarnya Bandung, karena kita udah punya nih di isi variabelnya itu adalah Bandung, 2 spasi 20 spasi Desember spasi 1990. Yaitu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa sampai 7 tapi si koma ini nggak ke bawah? Karena emang karakternya seperti itu, jadi cuma nanti Bandungnya yang keluar. Setelah itu kita di sini tanggal. Nah, dari tanggal juga ngambilnya itu dari depannya, yaitu dari spasi. Spasi itu dihitung. Jadi dari spasi itu masuknya kan ke 8, 8, 9, 10. Jadi nanti di sini 9 sampai 11. Kalau bukan spasi ini nih. Ini ke 7 ya, nanti ke sininya 9 sampai 11. Nah, setelah itu dari 12 sampai 20 yaitu Desember. Tuh. Terus lalu dari 21 sampai 25 itu tahun. Oke. Kita lanjut ke
apa ya ini teh? Dulu. Kita lanjut bikin kelas. Contoh string. Namanya nah, di sini nanti kita bakal jelasin juga. Saya ngetik dulu seperti biasa, oke? Nah, oke teman-teman. Di sini pertama itu kita analisasi dulu, inisialisasi. Terus ini kenapa string buffer? Terus nanti saya di sini kayak bikin objek itu emang kita bikin objek dari library dari Java Pang itu sendiri, dari si Java ini sendiri. Terus nanti kita kalimat append selamat, system of print hasil kalimatnya apa? Ini hasil kalimatnya. Selamat, terus selamat jumlah hurufnya ada 7, karakter pada indeks keempat itu M, hasil append kedua selamat Risya, karena kita ngambil si selamat dan juga si Risya digabungin. Selamat Risya, nanti hasil, ini selamat datang Isya nih salah nih. Itu dulu. Di ini selamat datang di apa sih? Hasil append kedua. Hasil mana? Karakter jumlah hurufnya. Nah, selamat. Nah, ini nih Sarah nih, dulu. Kita coba. Nah, hasil dari nah ini selamat datang. Lalu menghapus karakter. Nah, benar, ama datang hasil selamat terus versi itulah. Itu kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.